hancurin semua. Tuh. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar. Menurut saya ini primitif sekali ya. Muslim tapi munafik, mereka yang menggerogoti. Begitu cara mereka merusak. Jadi yang merusak itu sebenarnya bukan orang kafir saja, bukan orang-orang orientalis saja, Pak, yang merusak kita tuh. Siapa? Saudara kita sendiri. Tapi jalurnya lewat mereka, kasih duit. Masih ingat kan? Nama yang terkenal sekarang siapa namanya? Abu parah betul itu, Pak. Sampai berani orang bilang nifak, munafik dia, Pak. Sampai banyak orang sudah sekarang. Kenapa baru sekarang mereka bilang? Dari dulu memang. Udah dari dulu. Nah, seperti itulah cara mereka merusak kita. Ada seorang orientalis. Orientalis itu artinya ada orang barat yang mempelajari Islam. Nah, itu namanya orientalis namanya. Jadi mereka mempelajari Islam tapi ada tujuannya. Tujuannya mencari titik kelemahan Islam. Dulu, Pak, waktu saya sekolah di Yogyakarta, waktu saya sekolah di Jogja itu, saya pernah dulu, Pak, tapi udah lama sekali itu, masuk ada salah satu perpustakaan. Dia perpustakaannya sederhana, tapi yang duduk di situ untuk nulis itu doktor, itu master, rata-rata orang-orang besar duduk di situ. Perpustakaannya itu kalau saya tak salah, mudah-mudahan masih ingat, namanya Kolose Ignatius namanya. Kolose Ignatius. Itu kita kalau mencari buku, itu kita tidak cari sendiri. Tuliskan aja judulnya di komputer tuh. Di komputer ada, tulis apa namanya, kasih kepada yang punya perpustakaan tadi, atau pegawainya atau stafnya tadi, mereka yang carikan. Dari 1940-an, Pak, 1950-an masih ada buku itu. Dan uniknya lagi, Pak, kita diambilin bukunya itu. Nggak perlu ngambil sendiri, cukup tulis seberapa banyak buku yang kita butuhkan, nanti mereka yang ngambilin. Wah, mantap, Pak. Itu pelayanannya bagus, sangat bagus sekali. Dan di situ ruangannya kecil, meja, kemudian di pojok itu ada tempat-tempat khusus per agama. Nasrani, Hindu, Buddha, Islam. Ada tempatnya, sengaja dibuat. Dan itu kalau bahasanya, jadi setiap di antara pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama dari setiap agama yang mau fokus menulis, silahkan duduk di situ. Nah, memang, kebetulan saya juga ikut ke situ, Pak. Di situ kita mempelajari. Dan di situ saya temukan ada orang non-Muslim mempelajari Islam. Ketika saya keluar dari gereja tersebut, dari perpustakaan tersebut, itu saya ketemu dengan biarawati. Dan di kiri kanannya itu adalah adanya Quran, ada buku. Itu saya ngelihat sendiri tuh, Pak. Di sebelah kirinya kalau saya tak salah itu Quran, sebelah kanannya itu adalah buku. Tahu Bapak Ibu judul bukunya apa? Membumi apa, mencari titik. Pokoknya intinya itu mencari titik kelemahan Al-Quran. Itu judul bukunya. Terbayang tak sama Bapak Ibu, kita Muslim masuk ke tempat orang, tapi ternyata kita ketemu dengan orang yang membahas tentang itu. Mencari titik kelemahan Al-Quran. Jadi sampai sebegitunya. Itu studi orientalis begitu, Pak. Orientalis itu orang-orang Eropa tuh, dia pelajari Islam tuh cuma cari satu aja, di mana titik kelemahan Islam. Bahkan disuruh tuh, Pak, dipelajari. Kalian pelajari. Itu ada pelajarannya, ada. Pelajari. Ini Al-Quran, pelajari. Bahkan sebagian para tokoh-tokoh agama mereka itu agak ketakutan kalau ada di antara mereka yang mempelajari Al-Quran. Tahu alasannya apa? Khawatir seperti Moko Ginta, khawatir seperti Irene Handayono, khawatir seperti Ustadz almarhum Yahya Waloni. Tahu maksudnya apa? Khawatir masuk Islam. Khawatir masuk Islam. Orientalis banyak yang masuk Islam, Pak.
Karena mereka pengen tahu di mana titik kelemahan Islam itu, mereka pelajari. Setelah mereka pelajari, bukannya dapat titik lemah, tapi masalah mereka semakin kuat dengan Islam. Coba bayangkan. Yang nama-nama saya sebutkan itu Indonesia semua. Indonesia semua itu. Ada orang-orang Barat Eropa banyak sekali Pak. Nedel Ghausam. Ada namanya Nedel Ghausam namanya. Dia pelajari ayat tentang astronomi. Ayat tentang astronomi dia pelajari. Tahu Bapak Ibu tentang perputaran bumi, kemudian bulan, bintang, dipelajari. Masuk Islam dia. Masuk Islam. Saya ada bukunya itu Pak. Jadi memang di situ kelebihannya. Ada lagi tuh, ada seorang pemuda, dia menemukan api, yang api itu mungkin itu hanya kerak bumi dari satu gunung yang besar, di tengah-tengahnya bolong Pak, dalam tuh api yang menggelegar. Gara-gara itu masuk Islam dia, masuk Islam. Dia gunakan, dia lakukan penelitian dengan drone tentang api tersebut. Takut dia masuk Islam deh Pak. Banyak cerita-cerita seperti itu banyak. Dan banyak sekali di antara non-muslim itu yang mereka orientalis yang mempelajari Islam itu. Kapan-kapan kita cerita tentang khusus tentang orang-orang yang masuk Islam. Dan itu bukan tanpa sebab gitu. Mereka mencari. Nah, orientalis ini meneliti. Orang masuk Islam ini, kita ini kan Islam ini Islam bawaan. Ada di antara Bapak Ibu yang mualaf. Bapak mualaf. Tahun 2000, sudah cukup lama itu. Sudah cukup lama. Berarti beliau mualaf. Kalau kita yang lain ini kan bukan mualaf ini. Namanya Islam bawaan namanya. Loh, bawaan dari siapa? Bawaan dari orang tua. Tapi pada hakikatnya ketika kita ditanya, ketika Bapak Ibu ditanya, kapan Bapak Ibu bersyahadat? Jawabannya kita sebenarnya sederhana saja Pak. Tak pernah murtad. Itu jawaban yang paling tepat. Kalau ditanya kapan Bapak Ibu pertama kali syahadat, jawabannya tidak pernah murtad. Kenapa demikian? Karena kita dalam rahim itu, janin dalam rahim itu dia sudah bersyahadat ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu syahadat Pak. Syahadat. Kalau Bapak Ibu tidak bilang, kalau janin itu tak bilang kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak keluar dia dari mamanya Pak, tidak keluar dia dari rahim itu. Begitulah bahasanya. Berarti Ustaz, apapun agamanya, janin yang ada dalam rahim ibunya itu bersyahadat kepada Allah. Kalau dia tidak bersyahadat, dia tak keluar Pak. Tapi setelah dia keluar, barulah tergantung kepada kedua orang tuanya. Ulama yang lain mengatakan tergantung pada lingkungannya. Fa abawaihi yuhawidanihi am yumajjisani am yunassiran. Itu tergantung Pak. Tergantung pada lingkungannya, tergantung pada orang tuanya, tergantung kepada keluarganya. Dibawanya kemana? Bawa ke Amerika. Itu tergantung kepada setelahnya. Tapi janin pertama yang berada dalam rahim ibunya sebelum dia keluar, satu perjanjiannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu yang tak boleh kita khianati. Sekalipun beliau ini mu'alaf, tapi sebelum lahir beliau ini ada perjanjian ikrar begitu. Itu dalam Islam begitu dia Pak. Ada perjanjian ikrar. Kalau tidak ada perjanjian ikrar itu tidak bisa janin itu keluar Pak. Karena yang kuasa mengeluarkan itu Allah. Nah, disinilah bahasanya. Setelah keluar baru tergantung kepada orang tuanya. Nah, kalau kita kan enggak, ya memang Islam bawaan. Nah, kalau beliau dulu mu'alaf, artinya beliau kembali bersyahadat. Bahasanya itu sebenarnya kembali bersyahadat. Dan itu yang disebut dengan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa alaih. Jadi sebenarnya fitrah kita itu adalah agama. Fitrahnya manusia itu beragama Bapak Ibu, fitrahnya. Orientalis, ateis sekalipun itu fitrahnya beragama. Kami tak percaya Tuhan. Ketidakpercayaan dia terhadap Tuhan tersebut itu sebuah kepercayaan. Percaya, ini kalimatnya ya. Ateis itu kan tidak percaya Tuhan, tidak percaya.
ketidakpercayaan dia terhadap ketidakpercayaan tersebut, kepercayaan dia terhadap ketidakpercayaan tersebut itu adalah agama. Memang begitu bahasanya memang. Nah, kembali kepada orientalis tadi. Jadi Bapak Ibu memang sengaja mereka mempelajari itu, cari tahu Pak, dicari tahu titik kelemahan Islam itu. Selemah-lemahnya, di mana titik lemahnya, sampai ketemu, pelajari. Makanya banyak dulu Indonesia ini ada namanya Saifuddin namanya. Tahu ya Saifuddin ya? Oh, Saifuddin keluar dari Islam, diburuk-burukkannya Islam. Ada lagi saya temukan itu perempuan mengaku paling pandai, mengaku dia pandai betul loh. Baca Quran aja tak betul. Saya ini lama di Islam dan saya keluar dari Islam karena saya tak percaya lagi dengan Al-Quran. Nah, ini bahasa itulah. Ini sebenarnya bahasa kristologi. Kalau yang begini-begini ini Pak, kajiannya kajian kristologi. Oh, kapan waktu di Riau ini penting, kajian kristologi itu penting. Cari orang yang mengerti betul. Oh, itu seru Pak, kalau kajian kristologi itu merinding aja kita bawaannya Pak. Pengennya berantem aja. Ya bukan berantem untuk apa, bukan. Tapi kita pengen tahu betul. Benar Pak. Dulu waktu saya tinggal di Yogyakarta itu, pokoknya kalau di Jogja itu saya cukup ada pengalaman sedikit meskipun tak banyak, tapi lumayan Pak. Saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman waktu di Yogyakarta itu, dan itu indah kita menemukan kehebatan Islam tersebut. Nah, kembali kepada poin tadi. Bayangkan Pak, Ali bin Abi Thalib, tahu Ali bin Abi Thalib ya? Berdiskusi dengan 6 orang pendeta. 6 orang pendeta. Datang 6 orang ini ke 6 orang kalau saya tak salah itu. 6 datang kepada Umar bin Khattab. Ketika itu khalifahnya Umar bin Khattab. Datang kepada Umar bin Khattab bertanya tentang Islam. Dia tanya tentang Islam. Umar bin Khattab nih dia jujur pula. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau berantem kalian 6 orang nih lawan aku sendiri kata dia. Kalah kalian nih. Kurang banget nih kata dia. Cuma karena kalian pertanyaannya akademik katanya, ilmiah. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ini karena kejujuran ya. Ada yang lebih berhak melawan kalian. Yang lebih berhak dipanggillah tuh Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam sisi orang Syiah ini, Ali ini disebut dengan anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Nah, jadi itu dia penjulukan Ali itu di situ. Ali itu dianggap sebagai gerbangnya ilmu. Anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu lagu siapa ini? Ada yang tahu Pak lagu siapa? Haddad Alwi. Ini Haddad Alwi yang buat lagu. Madinatul ilmi, kotanya ilmu. Nah, gerbangnya Aliyu babuha katanya. Ali lah gerbangnya itu. Jadi tapi memang secara pengakuan para sahabat, Ali memang cerdas, Ali memang pintar. Ali termasuk salah satu di antara sekian banyak para sahabat yang pertama membuka halaqah kajian seperti ini. Cuma waktu itu tidak pakai meja dia. Pakainya duduk di atas lantai. Kita sekarang karena perkembangan, ya udah kita ngikut aja. Tahu Bapak Ibu siapa orang yang di Indonesia yang pertama kali pakai meja begini? Yang buat di Indonesia ini ngaji seperti begini, itu ada mejanya, siapa yang buat? Ahmad Dahlan. Tahu Bapak Ibu Ahmad Dahlan kan? Siapa Ahmad Dahlan itu? Pendiri Muhammadiyah. Tahun berapa berdirinya Pak? 1912. Kenapa Ustaz tahu? Orang Muhammadiyah. Kan begitu ceritanya. Jadi itu kan ditentang, ini yang begini-begini ditentang. Tapi memang pernah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali. Pokoknya ada ulama-ulama. Kalau saya tak salah ingat itu Imam Al-Ghazali bilang. Salah satunya meja ini itu menghilangkan ketawaduan, kata mereka. Ini kajian sufi. Jadi salah satu menggunakan meja tersebut bisa menghilangkan, meskipun tidak menghilangkan secara utuh, tapi bisa ada kemungkinan bisa menghilangkan ketawaduan. Kenapa begitu? Merasa lebih tinggi daripada bapak-bapak. Makanya ada ustadz yang naik ke atas kursi meja, dia bilang begini, maaf Bapak Ibu saya di atas ya gitu. Itu ada alasan Pak. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia tak mau terlihat lebih tinggi hanya karena umur lebih muda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin tadi. Itu Ali Pak. Sehingga dijawab sama Ali Pak 6 pertanyaan tersebut. Apa yang terjadi? Kata Ali sebelum jawab kita tantang dulu. Harus ada timbal balik.
Saya kasih. Kalau saya bisa jawab, Anda masuk Islam. Kalau Anda tidak mau terima tantangan, tak usah saya jawab. Begitu Pak. Ditantang. Apa jawabannya? Sangat yakin sekali. 6 pendeta ini, dia bilang sangat yakin dia. Sangat yakin sekali. Bahwa Ali tak bisa jawab. Siap. Dengan gagahnya. Ternyata Ali bisa jawab semua. 6 pertanyaan yang rumit. Bahkan Umar bin Khattab aja geleng-geleng. Akhirnya masuk Islam tuh Pak, 6 tersebut. Jadi orang yang mempelajari Islam dan orang yang mempelajari Al-Quran mesti akan menemukan titik Pak. Titik di mana mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sesuai dan benar. Inilah alasan mengapa Al-Quran itu dikhawatirkan jika dipelajari oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya Bapak, beberapa para pendeta itu melarang mereka mempelajari Al-Quran. Saya punya cerita, kawan itu, ini cerita dari cerita saja. Satu ketika, ini di Eropa, kan di TV-TV itu sekarang ada apa namanya? Ada berita tentang Mekah Madinah. Sudah ada ya Bapak Ibu sekarang ya. Sudah bisa kita lihat live bahwa berita di Makkah di Madinah. Satu ketika Pak, ada satu berkawan ini, satu non muslim, satu muslim. Jadi ketika sedang duduk bareng, dia lihat tuh di TV itu banyak manusianya Pak di Ka'bah itu, di depan Ka'bah itu rame banget. Ketika rame begitu, iseng nih Pak, kawannya nanya sama kawannya tadi, yang muslim nih tadi, sama non muslim. Dia bilang begini, menurutmu berapa lama barisan itu untuk merapikan orang-orang yang ada di dalam Ka'bah tadi, di dalam Masjidil Haram tadi, untuk merapikan kira-kira butuh berapa waktu, butuh berapa lama untuk merapikan orang ini? Dijawab, lebih kurang 3 hari sampai 5 hari gitu deh. Dijawab sama muslim tadi, ndak, salah, cukup 5 menit gitu deh. Bahkan ndak sampai 5 menit rapi. Nggak percaya Pak, nggak percaya. Karena dia tahu bentar lagi azan kan, dia tahu dia bentar lagi azan. Azan. Setelah azan kan menunggu iqomah. Pas iqamah, ini bentar lagi mau iqamah sebenarnya itu. Pas iqamah, rapi seketika Pak. Kaget kawan non muslimnya tadi. Loh kok bisa begitu katanya. Semenjak saat itu dia pelajari. Belum langsung masuk Islam tapi dipelajari sama dia. Dipelajari. Akhirnya tadi masuk Islam dia. Nah itu hebatnya Pak. Jadi banyak. Kapan waktulah kita bahas tentang itu. Tak sampai-sampai kita nanti ini Pak. Baik. Nah sekarang kita berbicara tentang sebelum masa kejayaan tersebut kita bicara dulu peradaban. Kemarin saya sudah sampaikan peradaban itu ada beberapa. Satu Yunani. Ini yang paling dikenal di muka bumi ini. Peradaban apa yang kalian pelajari? Yunani. Dari mana Bapak Ibu tahu peradaban Yunani itu? Dari belajar kan? Sejarah kan? Siapa orang yang bawanya itu? Kalau masa Bapak Ibu ini, kalau masa atuk-atuk kita zaman dulu ini, tidak akan kenal dia dengan istilah Yunani itu yang bawa siapa. Dalam kajian orientalis, perang pemikiran, yang membawa berita Yunani itu ke kita, yang membawa peradaban Yunani itu ke kita, karena apa? Karena ketidakpahaman kita terhadap peradaban Islam. Akhirnya apa? Yang bawa siapa? Mereka Pak. Orientalis Barat itu 1924 akhir atau 1925 awal runtuh Turki Utsmani. Semenjak saat itu Islam tidak boleh dikenal. Semenjak saat itu Islam tidak boleh dikenal. Maka muncul kajian di orientalis itu. Apa judulnya? The Dark Age. Apa kajiannya Pak? Dark Age. Tahu Bapak Ibu artinya Dark Age itu? Masa kegelapan. Tahu masa kegelapan apa? Tidak mau mengakui masa kejayaan Islam. Jadi Dark Age ini kata orang Eropa, kata orang Barat, kata orientalis itu, masa Dark Age ini, masa kegelapan ini, inilah masa kejayaan Islam. Kapan masa kejayaan Islam itu?
dimulai dari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti runtuhnya Turki Utsmani. Jadi sepanjang sejarah Bapak Ibu, kita lihat berapa tahun Nabi memerintah. Nabi berapa tahun, Pak? Berapa tahun Nabi? 23 tahun. Nabi 23 tahun. Setelah Nabi, kata Nabi, 30 tahun setelah kepemimpinanku, Khulafaur Rasyidin. Kita ambil 30 tahun. 23 tambah 30. Jadi berapa? 23 tambah 30? 53. Setelah itu ada dinasti namanya. Sistemnya monarki. Mulai dari dinasti Umayyah sampai diakhiri dengan Turki Utsmani 1924 atau lebih tepatnya 1925 awal runtuh Turki Utsmani. Berapa tahun, Pak? Dari 623 sampai 1924. Berapa lama Islam berjaya? Berapa abad? Kita anggap 14 abad. Pertanyaannya 14 abad itu peradaban mana yang pernah sampai secemerlang itu? Persia? Enggak. Persia cuma 500 lebih. Babilonia? Enggak lama. Sekitar 300-an. Kemudian Romawi? Sekitar 700-an. Besar terbalik. Romawi 500-an, Persia sekitar 700-an. Jadi tidak ada yang sampai, Pak. Tidak ada yang sampai 14 abad itu. Nah, yang sampai pada masa 14 abad itu siapa? Islam. Dan Islam menaklukkan semua tempat-tempat terhebat itu. Babilonia, Irak ditaklukkan oleh Persia. Yang menaklukkan Persia Muslim dalam 3 kali perperangan. Perperangan Qadisiyah, perperangan Zatus Salasil, nanti kita sampai di situ. Yang ketiga ada perang namanya yang dikomandoi oleh Nu'man ibn Maqarin. Itu Persia, Pak. Pertama ditaklukkan oleh Khalid bin Walid di masa kepemimpinan Abu Bakr Siddiq. Yang kedua di masa kepemimpinan Abu Bakar namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga di masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Siapa dia? Nu'man ibn Maqarin. Itu Persia, Pak. Yang dalam benak mereka kerajaan kecil baru lahir, lah kok bisa mengalahkan begitu besarnya Persia? Dengan santai saja jawabannya, Pak. Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, mulai dari pamannya 7 turunan, kakek-kakeknya 7 turunan, Pak. Mimpinya cuma 1 saja, menaklukkan Konstantinopel. Tanya kakek yang ke-7, sama jawabannya. Kakek yang ke-6, sama jawabannya. Yang 7 itu namanya Utsman. Jawabannya dari Utsman sampai Muhammad Al-Fatih, 7 orang, Pak, 7 turunan, jawabannya sama, mimpinya sama. Apa jawaban mimpinya? Menaklukkan Konstantinopel. Kapan baru terjawab? Pada masa siapa? 7 turunan. Siapa yang 7 turunan tersebut? Muhammad Al-Fatih. Umur berapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 20-an. Coba bayangkan, Pak. Umur 12 jadi khalifah, dikudeta. Naik lagi umur 19 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dikenal dalam sejarah salib. Nah, ini kehebatan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Islam itu punya catatan, punya sejarah. 14 abad lamanya, Pak. Nah, kita lemahnya sekarang di titik ini. Kita tak mau menghargai perjuangan itu. Dengan kita lemah itu sebenarnya kita sedang merendahkan Islam. Islam itu tak akan pernah rendah, Pak. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa merendahkan Islam itu, Pak. Dan dia tidak akan tinggi karena siapapun. Islam itu tinggi. Cuma kitanya. Makanya umat muslim sekarang ini dikenal lemah. Kenapa lemah? Karena kajian kita begitu, Pak. Tidak ada yang mau ngajak jihad, itu tidak ada. Kalau dari dulu kita diajak jihad, Pak. Kayaknya dalam setiap masjid kajiannya, kira-kira mau nggak semangat jihad, Pak? Muncul tidak kira-kira? Kalau itu aja yang dibahas tentang jihad aja terus. Waduh,
Bisa-bisa aja kerjaan kita, Pak. Makanya Pak, ketika resolusi Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari itu dibuatnya resolusi fatwa tentang, tak ada satupun yang tidak mau, Pak. Semuanya mau itu kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika perang dengan penjajah, keluar tuh perintah. Semua ulama di Jawa Timur itu menunggu perintah. Apa perintahnya? Fatwa. Fatwa dari siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikeluarkanlah fatwa tersebut, Pak. Semua pesantren-pesantren di Jawa itu, Pak, menunggu perintah tersebut, mau semua. Begitulah hausnya, Pak. Masih ingat kasus 212? 212 masih ingat kasusnya? Apa yang diharapkan itu apa cuma? Apa yang diharapkan tuh? Cuma satu kata yang mereka tunggu, Pak. Kalau mohon maaf ketika itu keluar perintah, kira-kira enggak tuh yang ada di sana tuh, Pak? Coba bayangkan, sampai ada bocoran dari salah satu di antara mereka itu yang mengikuti itu, sudah disuruh bawa apa? Buat surat, sampaikan surat tersebut kepada wasiat ini, sampaikan kepada anak istri. Aku berangkat, kalaupun aku tak kembali. Bayangkan sampai sebegitunya, Pak. Sudah ada, jika terjadi sesuatu akan muncul perintah. Saking sampai sebegitunya, Pak. Belum pernah terjadi di salah satu pesantren modern di Jawa Timur. Itu nggak pernah terjadi dalam sejarah pesantren tersebut. 1926 berdiri pesantren tersebut. Belum pernah adanya keberpihakan kemanapun pesantren tersebut. Tapi pada saat pemilihan itu, disuruhnya santri-santri yang datang dari Jakarta balik. Cuma untuk jangan sampai memilih orang jadi pemimpin. Coba bayangkan sampai sebegitunya, Pak. Dan itu tidak bisa, Pak. Islam ini kuatnya di situ. Maka kata orang orientalis, bahkan oleh raja-raja Eropa ketika itu, kalau kita berperang dengan Islam, kalah kita. Kalah. Raja Louis namanya. Apa kata Raja Louis ketika ditawan tuh? Dalam tawanan itu dia bisa bikin surat, Pak. Dalam surat itu dia tulis, apa kata tulisannya? Kalau berperang dengan Islam, kita ajak berkelahi dia, itu tak menang kita tuh. Pasti tak menang katanya. Saking tahunya dia bahwa umat muslim itu kalau diajak, ini paham ya? Kalau diajak tidak akan minder. Tapi apa yang harus kita lakukan, kata orientalis tersebut, kata Raja Louis tadi? Rusak otak mereka. Nah, bagaimana cara merusaknya? Nah, disitulah Bapak Ibu, ketika Turki Utsmani runtuh tadi, kebencian mereka merasa menang perang dunia pertama menang, mereka merapat dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah tertulis kebencian mereka terhadap Islam harus mereka lakukan secepat mungkin, rubah. Di Turki tidak boleh azan pakai bahasa Arab, azan pakai bahasa Turki. Terbayang tidak sama Bapak Ibu? Pernah tidak terjadi di Indonesia nih azan tidak usah pakai bahasa Arab? Pernah terbayang nggak? Pernah Pak dulu di Indonesia nih azan ngaji nggak boleh pakai mic luar. Itu aja kita udah hebohnya bukan main kan? Sampai kita mohon maaf kita caci maki itu Pak menterinya itu. Tahu Bapak Ibu siapa yang mengeluarkan ini dulu? Masih ingat nggak siapa dulu? Pak Yusuf Kalla. Pada masanya Pak, Dewan Masjid Indonesia nih beliau ini dulu. Dari dulu sampai sekarang kayak ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau dulu Pak, dulu. Itu nggak boleh, jangan gangguin orang, kalau mau ngaji aja. Ramadan nggak boleh mic luar, nggak boleh. Sampai sebegitunya keluar perintah nggak boleh mic luar, harus mic dalam aja. Begitu Pak dulu. Ngaji nggak boleh. Kalau mau ngaji udah nggak usah pakai mic. Kalau perlu mic itu pas azan aja udah tutup. Begitu. Mereka katakan orang banyak yang sakit telinga terganggu dia dengan ngaji. Setelah kita lakukan, saya pernah melakukan penelitian Pak, bukan penelitian sebenarnya. Kita uji coba Pak. Kita uji coba. Apa uji cobanya? Kita tanya sama orang-orang kafir Pak, non muslim itu yang sekeliling masjid itu. Pernah di salah satu tempat lah, pokoknya di Jawa itu.
Kita tanya sama orang kafir tuh, kalau kami ngaji nih, bapak ibu terganggu enggak? Apa jawabannya? Di luar nalar pak. Justru itu yang kami pengen dengar kata dia. Coba bayangkan pak, kafir tuh yang bilang begitu. Lah ini kok bisa umat muslim sakit telinga dia yang dengarkan Quran? Itu yang jawab kafir pak. Saya masih ingat betul pak. Ketika ini dalam catatan sejarah ya, ketika Baitul Maqdis itu apa nama itu ya? Masjidil Aqsa berada di dalam kekuasaan orang kafir. Satu ketika raja ini pak datang ke masjid nih pak, numpang istirahat. Oleh ketua masjid nih tadi, bukan Gorim, ketua masjid lah. Kata ketua masjid tadi, kita menghormati raja. Jangan nanti, pokoknya azan, ndak usah pakai mic keluar, ndak usah ada gaji. Kalau mau sholat ya udah sholat aja seperti biasa, langsung komat saja. Nggak usah pakainya, pokoknya nggak usah ngaji, langsung komat aja. Ini rajanya udah sampai pak. Kalau rajanya nanti istirahat, ternyata benar pak, datang rajanya numpang istirahat, mau istirahat. Akhirnya nggak ada azan, nggak ada ngaji. Siapa yang ditegur? Yang ditegur ketua masjidnya pak. Siapa yang negur? Rajanya pak. Apa kata rajanya? Loh kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada azan? Kenapa nggak ada yang ngaji? Kenapa nggak pakai mic? Dijawab, kami menjaga raja. Toleransi kan? Toleransi. Maksudnya toleransi. Tahu nggak jawaban raja tadi apa? Aku kesini nih justru mau dengar itu kata dia. Kalau aku nggak mau dengar itu masih banyak tempat yang lain kata dia. Begitu pak. Artinya sebenarnya siapa yang sakit? Orang munafik. Muslim tapi munafik. Mereka yang menggerogoti. Begitu cara mereka merusak. Jadi yang merusak itu sebenarnya bukan orang kafir saja. Bukan orang-orang orientalis saja pak. Yang merusak gitu tuh. Siapa? Saudara kita sendiri. Tapi jalurnya lewat mereka. Kasih duit. Masih ingat kan? Nama yang terkenal sekarang. Siapa namanya? Abu parah betul itu pak. Sampai berani orang bilang nifak munafik dia pak. Sampai banyak orang sudah sekarang. Kenapa baru sekarang mereka bilang? Dari dulu memang. Udah dari dulu. Nah, seperti itulah cara mereka merusak kita. Jadi cara mereka merusak kita itu begitu, Pak. Maka pada masa Nabi, dari Nabi sampai Turki Utsmani runtuh itu mereka sebut dengan Dark Age namanya. Masa kegelapan. Mereka tidak mau mengakui itu, tidak mau. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20, muncul seorang ilmuwan dari barat. Orientalis, jujur dia pak. Apa kata dia? Dia tulislah buku judulnya The Golden Age of Islam, masa kejayaan Islam. Tapi yang nulis bukan umat muslim, yang nulis justru orientalis. Makanya saya bilang tadi jujur dia. Dia sampaikan masa kejayaan Islam tersebut. Makanya ditulislah di dalam satu buku, judul bukunya pengarangnya Michael Hurt, 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Siapa nomor satu? Muhammad. Ini ada dua sisi, dua versi juga. Versi pertama, ada satu sisi kebahagiaan bagi kita, bahwa mereka mengakui kehebatan Muhammad. Tapi ada sisi kedua, kalau seperti Hussein Gaza bilang begini, ada sisi kedua yang negatifnya. Apa? Mereka sebenarnya menyandingkan Muhammad dengan ilmuwan-ilmuwan lain. Artinya pengakuan terhadap ilmuwan lain memang Muhammad nomor satu, tapi masih ada pengakuan-pengakuan terhadap ilmuwan lain yang selain Muhammad, dan itu mereka tidak Islam. Jadi pahami ya. Nah, tapi terlepas dari dua sisi tersebut, setidaknya pengaruh Nabi tersebut, pengaruh baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad itu tak bisa disia-siakan pak. Begitu dia poinnya. Kembali kepada poin tadi. Jadi di situ pak. Jadi kalau kita tidak bangga dengan Islam itu sebenarnya rugi kita. Dibuka oleh Nabi. Ketika Nabi membuka Islam dengan risalahnya, dengan risalah kenabian, Islam agama, diakuilah kebenarannya oleh orang-orang Quraisy, cuma gengsi tidak mau masuk Islam. Saya pernah ceritakan di sini kan, bahwa Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, mereka ngintil. Ngintil itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ngintip. Mengintip Nabi baca Quran, seneng dia. Itu orang kafir tuh pak, kafir Quraisy itu. Dia dengerin tuh Nabi baca Quran.
Pada hari terakhir capek Abu Sufyan ditanya sama dia. Abu Sufyan, Abu Jahal, kata Abu Sufyan. Sebenarnya yang dikatakan Muhammad itu benar apa salah? Benar, wallahi betul, katanya. Terus kenapa kau tak mau masuk Islam? Kenapa tak ikut ajaran Muhammad? Gengsi lah. Dari kabilah Muhammad ada nabi, aku tidak, kata dia. Itu masalahnya, Pak. Jadi tidak mau masuk Islam itu gara-gara gengsi. Itu pernyataan resmi itu, Pak. Disampaikan oleh Gus Baha. Gus Baha ini kan ahli dalam bidang beginian. Dan kita kadang-kadang di luar nalar perkataan Gus Baha itu. Kadang orang tak sampai, dia sampai, ya. Itulah bahasanya. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Katsir, Pak. Disampaikan cerita tersebut oleh Ibnu Katsir. Karena dia pakar tafsir kan. Bayangkan, Pak, Islam. Jadi makanya orang pada khawatir, Pak, kalau sempatlah, mohon maaf ya, ada calon-calon orang-orang yang mau menjadi pendeta-pendeta itu, ketika mereka mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, itu khawatir, Pak. Khawatir dah. Sampai mereka berani katakan, jangan kaji, jangan, ndak usah, gitu. Setelah dikaji, dapatlah titik temu kebenaran tersebut. Orang khawatir. Baik, sekarang kembali kepada poin tadi. Di dalam persoalan peradaban Islam ini ada dua masa. Masa pertama klasik, masa kedua modern. Nah, masa klasik ini, itu masanya Nabi sudah selesai, 23 tahun. Di Mekah Nabi 13 tahun. Di Madinah Nabi 10 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, keluar ayat, turun ayat-ayat, maka disebutlah dengan ayat-ayat Makkiyah namanya. Ayat-ayat Makkiyah ini, Pak, spesifiknya perbedaannya dengan Madaniyah itu bukan karena penduduk Mekah Madinahnya, bukan, tapi secara garis besar oleh para ulama, perbedaan Makkiyah Madaniyah ini, ayat yang turun di Mekah dan ayat yang turun di Madinah, perbedaannya secara signifikan itu satu saja. Kalau Makkiyah itu ayat-ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang tauhid. Makanya di Mekah itu karakternya keras-keras, Pak. Kenapa kok keras? Karena yang dilawan makhluk-makhluk begitu, Pak. Karena perubahan Tuhan, pergeseran Tuhan, Pak. Pergeseran agama, berhala-berhala ditantang, tidak mau diterima. Pokoknya lawan, bagaimana caranya? Akhirnya kan Nabi pindah, hijrah ke Madinah. Ketika Fathu Makkah, barulah kemudian berhala-berhala itu dihancurkan. Berhala-berhala itu dihancurkan. Dan itu karakternya keras. Kenapa keras? Lawannya itu. Pokoknya jangan ada yang bisa menyentuh Tuhan kita. Jangan sampai patung-patung yang dibawa oleh siapa? Siapa yang membawa patung-patung ini pertama ke Mekah, Pak? Ada yang tahu? Namanya Amr ibn Luhai. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya, aku melihat ada pemuda masuk neraka, penghuni neraka, kata dia. Siapa namanya? Amr ibn Luhai. Ditanya sama sahabat, mengapa kok bisa Amr ibn Luhai itu ada di neraka? Dijawab sama Nabi, karena dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Mekah. Nama patungnya Hubal. Dan dia bawa ada 4 patung. Patung pertama Hubal, patung kedua Latta wal Uzza wal Manat, ada 3. Jadi 4 semua. Jadi patung pertama, Pak, pertama kali Mekah menyembah berhala itu gara-gara itu makhluk itu tadi. Tapi cerdas dia, Pak, cerdas. Berdagangnya pintar. Dihormati pimpinan kaum. Namanya Amr ibn Luhai, yang bawa pertama kali berhala itu ke Mekah, ke Ka'bah itu. Dilawan, Pak. Makanya kenapa orang Mekah itu ada agama namanya paganisme. Apa namanya? Paganisme. Dan ini adalah agama kepercayaan nenek moyang, kata mereka. Padahal kalau dirunut-runut ke atas di Mekah itu agama kepercayaan nenek moyang mereka apa? Agamanya Ibrahim dan Ismail. Nah, ini pergeseran. Kita singgung sedikit persoalan ini ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, dimulai dari Ibrahim dan Ismail. Antara Ibrahim dan Ismail ke Nabi Muhammad itu jaraknya 5.000 tahun lebih. Berapa tahun namanya? Berarti berapa abad tuh? 50-an ya, 50-an lebih. Dari Nabi Ismail sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jauh nggak tuh, Pak? Ya jauh banget lah, Ustaz. Oh iya, paham saya kalau jauh itu jauh. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Berarti berapa abad?
5 abad lebih. Itu sudah lama tuh, sudah sangat lama sekali. Jadi selama dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun itu hampir kehilangan Nabi, tidak ada Rasulnya. Karena beda tempat kan. Nabi Isa, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ismail. Itu jauh Pak jaraknya. Ismail ke Nabi Muhammad, Ishak ke Isa. Dari Ishak ini banyak Nabi Pak. Nabi semua. Pokoknya Nabi itu dari Ishak Pak. Dari jalur Ishak. Sampailah Nabi Isa. Itu terakhir dari jalurnya Ishak. Tapi dari jalurnya Ismail tidak ada Nabi selama 5.000 tahun tersebut. Lahirlah seorang Nabi yang bernama Muhammad. Singkat cerita, di Mekah itu tempat tinggalnya Ismail ini, di Mekah itu agama yang dibawa, ajaran yang dibawa Ibrahim, ajaran Ibrahim dan Ismail di Mekah. Ingat tempatnya Mekah, yang ketika itu dinamakan dengan Hijaz namanya. Hijaz. Kapan berubah dari Hijaz ini? Dari Hijaz ini menuju nama sekarang Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu setelah pada masa Turki Utsmani. Jadi bukan pada masa dahulu. Masa dahulu namanya Hijaz. Nanti kerajaan Saudi Arabia yang merubah. Berubah menjadi namanya Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Makanya ada namanya Gubernur Hijaz. Nah, siapa Gubernur Hijaz ketika itu di masa Turki Utsmani? Namanya Syarif Hussein. Siapa Syarif Hussein itu? Keturunan Nabi. Sebelum siapa? Sebelum Al-Saud Ibnu Saud yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu berdiri atas nama siapa? Nama penguasanya. Siapa nama penguasanya? Ibnu Saud. Dibuatlah nama kerajaannya Al-Mamlakatus Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Gitu ceritanya Pak. Itu sejarah itu Pak. Kembali kepada poin tadi. Ini agama Ibrahim, ini agama Ismail. Datanglah kawan ini tadi. Namanya siapa? Siapa namanya? Amr ibn Luhai. Dibawalah patung dari Syam. Dibawa patung dari Syam, dibawa ke Mekah. Dipasang di sisi kanan Ka'bah. Nama patung itu atau berhala tersebut namanya Hubal. Dipelajarilah mantra-mantra. Mantra-mantra. Nah, era jahiliyah pertama mulai muncul itu masa dia ini. Makanya Nabi tengok, oh ada orang di neraka namanya Amr ibn Luhai. Itu ada hadisnya Pak, ada hadisnya. Hadisnya sahih. Nabi melihat Amr ibn Luhai di neraka. Ternyata sejarahnya adalah yang membawa patung berhala pertama kali ke Mekah. Itu Amr ibn Luhai. Setelah itu Bapak Ibu, lahirlah patung berhala-berhala yang lain. Ada Latta wal Uzza, ada Manat. Ini kan disebutkan dalam Al-Quran semua. Disebutkan. Demi Latta wal Uzza. Ada. Nah, ketika itu agama di situ paganisme. Agama kepercayaan nenek moyang menurut mereka. Inilah Bapak Ibu yang dirubah oleh Nabi. Jahiliyah inilah yang disebut dengan jahiliyah. Jadi sebenarnya jahiliyah itu, kan kita sudah pernah artikan juga, jahiliyah itu sebenarnya bukan masalah ilmu, tapi lebih tepatnya agama. Ini yang dilawan oleh Islam. Makanya Nabi datang itu ayat pertamanya bukan persoalan tauhid yang lain, tapi Anda diajak cerdas dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memaknai kalimat Iqra ini dalam Pak. Kenapa dalam? Ya sampai sebegitunya memang. Perlu paham, perlu cerdas, perlu pintar. Dan pintarnya bukan akademik, pintarnya harus dengan iman. Makanya disuruhlah Nabi pintar dulu dengan mengenal Tuhannya. Setelah kenal dengan Tuhannya, baru dicerdaskan dari sisi yang lain. Bisa dipahami sampai di sini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal. Jadi Bapak Ibu, kenapa Nabi Adam itu dicerdaskan dulu oleh Allah secara imannya? Baru kemudian Allah berikan dia keilmuan. Maka disuruhlah para malaikat itu untuk tunduk. Kenapa kok harus tunduk kepada Adam? Karena Adam itu lebih cerdas daripada Anda. Apa kecerdasan Adam? Akal. Kalau cuma sekedar iman sama dengan malaikat. Cuma malaikat nggak punya ini. Bisa dipahami Pak ya?
Malaikat itu apa perintah jalan, tapi Adam punya kelebihan akal. Inilah kehebatan manusia. Makanya muncul pertanyaan, apakah kau mau menciptakan sesuatu yang akan terjadi pertumpahan? Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Itu bahwa bahasanya itu bahasa ska namanya. Bahasa ska. Aku lebih tahu daripada kamu, kata Tuhan. Jadi jangan atur-atur. Itu bahasa kasarnya begitu. Cuma bahasa sederhananya dibahasakan dalam Al-Quran begitu dia. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Tapi kan tak salah malaikatnya, Pak. Kenapa salah enggak malaikat bertanya begitu? Enggak, karena memang ada makhluk sebelumnya yang kerjanya cuma melakukan pertumpahan. Itulah kenapa alasannya disempurnakan dengan akal. Bisa dipahami, Pak ya? Karena makhluk sebelumnya enggak punya akal. Terjadi pertumpahan. Kita ambil contoh, binatang. Binatang saling memakan enggak? Kalau kita lihat binatang itu, Pak, saling memakan. Baik singa, harimau dan lain sebagainya. Tapi binatang tidak mau makan anak sendiri. Maka kalau ada manusia yang justru mensetubuh anak kandung sendiri, lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Bisa dipahami, Pak? Binatang tahu dia anak, Pak. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu cuma terletak pada akal, Pak. Kenapa harus terletak pada ini? Diberikan oleh Allah akal itu untuk melihat mana yang baik dan buruk. Tujuannya itu. Tapi akal ini tadi untuk membedakan baik dan buruk itu butuh satu saja, Pak. Butuh hati. Butuh hati. Karena kalau tak pakai hati kontrolnya, Pak. Mohon maaf ya, manusia-manusia rakus itu punya hati enggak tuh kira-kira? Jujur aja. Enggak punya hati dia. Karena kalau dia punya hati enggak akan mungkin dia makan hak orang. Itu enggak mungkin tuh, Pak. Karena mereka tidak punya hati, itulah makanya mereka makan punya orang. Pertanyaannya, punya akal nggak dia? Punya, tapi akalnya tidak dikontrol, Pak. Kira-kira lebih berbahaya mana? Binatang atau manusia? Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya ya. Artinya mereka lebih parah daripada itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Balhum adal. Bahkan lebih parah manusia itu daripada binatang. Kalau tingkat rakusnya sedang naik, kesetanannya lagi naik, lebih parah daripada setan, lebih parah daripada binatang itu sendiri. Jadi Ustadz ini main binatang-binatang aja, memang begitu keadaannya bagaimana? Masa kita mau halus-halus, oh dia malaikat, mana bisa? Tapi banyak sekarang Ustadz, mereka yang baik-baik itu baik, manipulatif namanya, manipulasi. Itu bahasa gaulnya, kalau bahasa Dasat Latif, pencitraan yang munafik namanya. Jadi kata Dasat Latif ya, pencitraan itu ya kemunafikan katanya, yang nyata. Sepakat Bapak Ibu? Berarti bukan berarti orang-orang yang pencitraan munafik semua ya. Ya wallahu alam lah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Baik, kembali kepada poin tadi. Maka Nabi yang diutus. Kenapa Nabi diutus? Kemudian diturunkan ayat. Ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang perlu kenal dulu dengan Tuhan. Cerdasmu, cerdas dengan iman dulu. Jangan main cerdas ilmu aja. Karena dulu sebelum Islam datang itu sudah banyak, Pak. Ada orang pintar, Aristoteles, Plato, yang dianggap oleh mereka ini peradaban Yunani yang cerdas. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami, pergeseran peradaban Islam oleh orientalis itu sengaja biar kita tidak kenal peradaban Islam. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa peradaban Yunani yang dikenalkan kepada kita, kemudian peradaban Barat langsung meloncat? Dari Yunani itu tidak langsung ke Barat, Pak. Tidak langsung ke Eropa. Tapi ke Islam dulu. Ke Islam dulu. Jaraknya jauh, Pak. 14 abad. 14 abad. 1000 pada masa baginda Nabi 600 sekian. Itu jauh jaraknya, Pak. Jauh banget. Kenapa mereka tidak mau mengakui? Rasa sakit hati ketika Islam berkuasa. Mulai dari masa Nabi sampai Turki Utsmani. Kenapa kok mereka harus sakit hati? Ketika Romawi, kita bicara Romawi, Pak. Ketika Romawi ditaklukkan oleh Islam, semenjak saat itulah mereka sakit hati dengan Islam. Ada Romawi, ada Spanyol. Spanyol meliputi Eropa. Di situ ada Ratu Isabella. Di situ ada Raja Ferdinand. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menikah.
cuma untuk tujuannya satu saja, biar bisa melawan Islam. Coba bayangkan, hancur Pak, hancurlah Spanyol itu, Andalusia. Tersisalah satu kerajaan kecil namanya Granada. Nah, nanti kita ceritalah. Ini sih cuma cerita-cerita aja Bapak Ibu. Yang namanya cerita-cerita pagi hari namanya. Untung Bapak Ibu tidak puasa kan gitu. Puasa. Untung Bapak Ibu puasa gitu kan. Jadi bawaannya agak lapar-lapar sedikit kalau udah cerita begini Pak. Karena memang ini bahasannya cerita, nggak ada yang lain. Memang cerita. Tapi kenapa perlu disampaikan? Satu aja alasannya, biar kita tidak lupa sejarah. Yang kedua, biar Bapak Ibu punya semangat. Biar kita nih paham bahwa mohon maaf, hidup ini Pak perjuangan. Kalau cuma kelahi dengan gara-gara, mohon maaf ya, kalau cuma kelahi gara-gara masjid, capek kita Pak. Cuma gara-gara masjid kita kelahi Pak. Nah, itulah bahasa yang cocok disampaikan. Orang sudah sampai ke bintang, kita masih kelahi masjid Pak. Nah, itu bahasa itu cocok untuk kita pakai kalau sekarang. Kalau dulu tidak cocok Pak, kalau sekarang cocok. Kenapa? Capek kita Pak cuma berkelahi gara-gara masjid. Tapi mohon maaf, kita tak pernah berpikir untuk yang lebih. Dengan musuh kita takut, dengan orang kita takut, dengan sesama muslim kita. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Berani di kandang. Apalagi namanya? Penakut keluar tapi berani di kandang. Itulah bahasa. Terserahlah gimana istilahnya, terserahlah pokoknya. Pandai-pandailah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sampai kita pada masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi Bapak Ibu banyak pertempuran. Termasuklah salah satunya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Semasa Nabi hidup banyak perperangan yang terjadi. Alhamdulillahnya ada satu ayat yang sangat cocok untuk kita pahami. Ini tolong ditadaburi betul Pak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kelompok yang sedikit, kalau mereka sandarkan semuanya kepada Allah dengan izin Allah, pasti akan bisa mengalahkan kelompok sebesar apapun dia. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini ayat turun kepada Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Karena pada saat itu, pada masa Nabi, jumlah umat muslim sedikit. Sekarang kita balik keadaannya. Berapa banyak jumlah umat muslim sekarang? Terbanyak, paling besar, agama terbesar di dunia. Dengan jumlah pengikut yang sangat drastis. Kalau kita rujuk ke Indonesia, ini umat muslim di Indonesia terbesar nomor 1 di dunia. Terbanyak nomor 1 di dunia. Tapi mengapa berada dalam penindasan, berada dalam kelemahan, itu pertanyaan kita bersama. Ternyata bukan hanya di sini, di mana-mana. Mengapa jumlah umat muslim yang besar tak mampu mengalahkan yang sedikit? Tidak lebih dari 5 juta, tak lebih. Tak lebih daripada 5 juta jumlahnya Pak. Sedunia ini tak lebih dari 5 juta. Artinya banyak apa sedikit? Sangat sedikit sekali. Pertanyaannya, mengapa mereka berkuasa? Mengapa mereka lebih kuat? Kira-kira yang percaya dengan ayat tadi siapa? Kitakah yang seharusnya percaya atau mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Bisa kata Allah, dengan jumlah yang sedikit mengalahkan yang besar. Bisa sangat. Kata Nabi, satu saja, yakin saja. Sampai banyak sekali perkataan-perkataan para sahabat kepada anggota-anggota mereka. Maju, lebih baik mati di medan perang daripada kalah tapi terhina. Kalau kita balik, mundur, tenggelam kita. Maka dibakarlah kapal tersebut. Dalam medan perang tadi, kapal dibakar. Cuman ada satu pilihan, Anda berperang atau mati konyol. Gitu aja. Mati konyol, mati tenggelam kalau mundur. Kalau dia berani maju, dia mati. Itu saja pilihannya. Maka dibuat begitu. Biar apa? Nah, kita sekarang ini perlu begitu. Perlu begitu. Cuma kita lebih enak di rumah dengan AC dan televisi dan HP. Dan makan senang. Yang penting gulai ayam
asam pedas tetap tersedia. Yang lain mau mati, lantaklah. Begitulah umat muslim sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ini sampai pada perperangan-perperangan. Insya Allah nanti kita lanjut kepada pertemuan pada pembahasan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar. Nah, nanti di Abu Bakar baru kita sampaikan tentang Persia, Romawi, kemudian dan lain sebagainya. Sampai nanti muncul satu kabilah, namanya kabilah yang kita kenal dinasti Safawiyah, sampai nanti muncul kerajaan Saudi Arabia. Ini ada sejarahnya semua. Tidak ada satupun yang berani menafikan ini. Ini semuanya sejarah. Dan di sini pengkhianatan terbesar nanti akan Bapak Ibu lihat. Sangat berbahaya sekali. Saya kira itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ustaz nih kayak gitu terus Pak ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada, cukup? Baik, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum ya arhamar rahimin. اللهم ألف قلوبنا بالإيمان والإسلام اللهم ألف قلوبنا بالإيمان والإسلام اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان والإسلام يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك أبواب النعمة أبواب البركة أبواب التوبة وأبواب النعم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اختمنا بالصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum